Kita lanjutkan materi kinetika reaksi kimia pada sub materi mekanisme reaksi. Pada mekanisme reaksi, ada sebagian besar reaksi tidak berlangsung dalam satu tahap, tetapi berlangsung dalam beberapa tahap hanya saja. Tahapan reaksi jarang ditulis atau hanya dituliskan reaksi secara keseluruhan saja. Mekanisme reaksi adalah tahapan reaksi elementer untuk membentuk reaksi keseluruhan. Reaksi elementer adalah reaksi yang tidak bisa dibagi lagi ke dalam beberapa tahap yang lebih sederhana. Contoh untuk reaksi hidrogen ditambah 2ICl menjadi 2HCl ditambah I2. Mekanisme reaksi ini diusulkan dari dua tahap reaksi elementer, yaitu yang pertama H2 ditambah ICl menjadi Hi ditambah HCl, dan Hi ditambah ICl menjadi HCl ditambah I2. Mekanisme reaksi dikatakan valid bila jumlah reaksi seluruh tahapan sama dengan reaksi total dan dapat menerangkan hukum laju eksperimen. Hukum laju reaksi elementer dikarakterisasi dengan molekularitasnya unimolekul berarti A menjadi produk saja, kalau bimolekul berarti 2A menjadi produk dan A ditambah B menjadi AB. Dalam merancang mekanisme reaksi molekularitas hanya dibatasi hingga bimolekul untuk termolekul yang melibatkan tumbukan tiga spesies secara simultan jarang digunakan karena peluangnya sangat kecil. Khusus untuk tahap elementer, orde pada hukum lajunya mengikuti koefisien reaksi. Jadi, khusus pada reaksi elementer ya. Ketika A menjadi produk, maka R sama dengan K dikalikan konsentrasi A. A ditambah A menjadi produk menjadi R sama dengan K dikalikan konsentrasi A pangkat 2. Sedangkan A ditambah B produk menjadi R sama dengan K dikalikan konsentrasi A dikalikan dengan konsentrasi B. Tahap penentu laju dan hukum laju. Tahap penentu laju merupakan tahap elementer dengan laju yang paling lambat. Tahap penentu laju menjadi penentu hukum laju reaksi keseluruhan. Contoh reaksi antara nitrogen dioksida dengan karbon monoksida, NO2 ditambah CO menjadi NO ditambah CO2. Dari sini nanti R-nya sama dengan K dikalikan NO2 kuadrat. Mekanisme berikut digunakan untuk menerangkan reaksi keseluruhan dan hukum laju eksperimen. NO2 tambah NO2 menjadi NO3 ditambah NO. Tahapan yang kedua, NO3 ditambah CO menjadi NO2 ditambah CO2. Ya, disesuaikan dengan reaksinya. Berdasarkan mekanisme di atas, maka tahap satu memiliki hukum laju yang sama dengan hukum laju reaksi keseluruhan. Dengan demikian, tahap satu merupakan tahap penentu laju. Jadi kata kuncinya adalah kalau hukum laju atau persamaan laju reaksi itu sama dengan laju persamaan laju reaksi secara keseluruhan, maka itu yang menjadikan patokannya. Nah, ini adalah diagram energi. Seperti yang kita tahu bahwa reaktan akan memerlukan energi yang cukup besar untuk melewati energi aktivasi. Kemudian dia pasti akan melalui suatu keadaan transisi, ya. Transisi pertama dengan transisi yang kedua. Dan kemudian nanti akhirnya dia menjadi produk pada itunya. Jadi kalau melihat dari diagram energi ini yang memiliki dua puncak, artinya dia memiliki dua tahapan. Tahapan reaksi yang pertama dan tahapan reaksi yang kedua. Di mana tahap reaksi yang pertama memiliki energi aktivasi yang lebih besar dan kalau energi yang lebih besar, energi aktivasi yang lebih besar, pasti dia laju reaksinya sangat pelan karena semakin susah menuju puncak itu berarti semakin pelan ya, dan akhirnya semakin besar energi aktivasi semakin besar itu pula yang akan dijadikan sebagai penentu lajunya. Oke, mekanisme dengan tahap pertama cepat untuk reaksi 22 menjadi 2NO menjadi 2H2O ditambah N2, maka secara keseluruhan bisa menjadi R sama dengan K dikalikan NO kuadrat dikalikan dengan H2. Mekanisme yang pertama, 2NO ditambah H2 menjadi N2O ditambah H2O dikatakan sebagai lambat.
N2O ditambah H2 menjadi N2 plus H2O. Berarti kan kalau melihat yang reaksi yang di pertama, maka itu kan bisa menjadi R sama dengan K konsentrasi NO pangkat 2 dikalikan konsentrasi H2. Sama ya? Sama. Oke, kemudian begitu juga dengan mekanisme yang kedua. Kalau dia cepat bagaimana? Ya, padahal lambat itu akan menjadi bereaksi pembentukannya. Sehingga untuk reaksi H2 tambah 2NO menjadi 2H2O plus N2, maka dipilih mekanisme 2NO berkesetimbangan dengan N2O2, maka saling mencatatkan dengan ini H2 dengan oh enggak ya, ini H2 enggak dicoret karena nanti ini sama H2 di bawah jadi H2H2, kemudian N2O sama yang di bawah bisa saling meniadakan, yang lainnya bisa ditulis kembali di bagian di bawah. Cara cek validasinya, maka kita tuliskan bahwa lambat menjadi utama penentunya, maka R sama dengan K2 ya, N2O2 dikalikan H2. Ingat, pada hukum laju atau persamaan laju reaksi itu tidak diperkenankan adanya senyawa intermediate atau senyawa yang hilang nantinya. Ya, kan N2O2 ini tidak ada di bagian secara keseluruhan. Ya, N2O2 ini tidak ada di bagian sebelah sini. Sehingga N2O2 ini harus hilang. Gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa menggunakan manfaat dari reaksi yang pertama ini. Sehingga kita sudah mempelajari bahwa kesetimbangan Kf dikalikan NO kuadrat sama dengan Kr N2O2. F itu forward, R itu eh aduh saya lupa. Ya, kemudian nanti akhirnya Kf dibagi Kr ya, Kf dibagi Kr return, R itu R return. Kf dibagi Kr dikalikan NO kuadrat sama dengan N2O2. Ya, dari sini Anda paham ya bahwa ini itu ada KF, ada KR. Gini. Sehingga N2O2 bisa kita dapatkan yaitu KF dikalikan NO kuadrat. Dimasukkan ke dalam sini. Sehingga nanti akhirnya muncul R sama dengan yang di bagian ini nanti akan menjadi K sendiri NO kuadrat dikalikan H2. Artinya dengan penguraian tiga reaksi ini berarti sudah mekanisme reaksi yang diprediksi melalui tahapan-tahapan ini bisa diterima karena ternyata dari persamaan laju reaksinya sudah bisa dibuktikan gitu maksudnya ya. Oke, soal nomor 10 fosgen Cl2CO gas beracun yang digunakan dalam peran dunia yang pertama diperoleh dari reaksi antara Cl2 dan CO. Mekanisme reaksi yang diusulkan untuk sintesis fosgen adalah sebagai berikut. Cl2 menjadi 2Cl artinya kesetimbangan yang cepat. Cl ditambah CO menjadi ClCO kesetimbangan cepat. Kemudian yang terakhir ClCO ditambah Cl2 menjadi Cl2CO ditambah Cl adalah kesetimbangan cepat. Nah, kalau ini kesetimbangan cepat semua ya, kita lihat tentukan reaksi keseluruhan sintesis fosgen berdasarkan mekanisme yang di atas. Berarti dari reaksi ini kita bisa membuat apa suatu ini ya. Berarti antara ini sama ini bisa saya coret begitu ya. Kemudian ada lagi yang bisa saya coret. CL sama CL sudah. Oke, berarti nanti tinggal menjadi 2 CL2 ditambah CO
menjadi 2 Cl ditambah Cl2 CO. Nah, kalau kita lihat sebagai ini ya, ini bukan cepat ya, sorry, ini lambat. Dan ini bukan kesetimbangan. Berarti nanti kita bisa mendapatkan sebagai penentu laju reaksi adalah reaksi yang ketiga ini, yaitu R sama dengan K ClCO Cl2. Nah, ternyata harusnya kan nggak boleh adanya ClCO karena di reaksi keseluruhan tidak ada. Sehingga kita bisa memanfaatkan pada persamaan reaksi yang kedua, yaitu sini K2, sini K-2 ya, bahwa K2 Cl CO itu sama dengan K-2 ClCO. Sehingga konsentrasi ClCO sama dengan K2 per K-2 Cl kali CO. Ini. Nah, ternyata kita masih belum bisa memiliki CL-nya. Sehingga nanti di sini kita pakai yang pertama, K1 Cl2 itu sama dengan K-1 Cl2. Sehingga Cl kuadrat K1 per K1-1 Cl2. Gini ya. Sehingga nanti Cl K1 per K-1 pangkat setengah. Ini juga CL2-nya pangkat setengah. Nah, wes dimasuk nol ke sini. Sehingga nanti akan didapatkan ClCO K2 per K-2 dikali K1 per K-1 setengah CL setengah dikalikan CO. Gitu dong. Nah, dimasukkan ke atas sekarang. Dimasukkan ke sini. Sehingga kita pakai warna yang lain. Sehingga R sama dengan K kalikan K2 per K-2 K1 per K-1 pangkat setengah Cl2 pangkat setengah konsentrasi CO Cl2. Nah, nanti ini semua akan menjadi K ya dikalikan Cl2 pangkat 3/2 dikalikan CO. Gini ya, ini adalah jawaban dari yang B. Tentukan hukum laju yang konsisten dengan mekanisme yang di atas. Begitu ya. Oke, soal nomor 11. Ozon terdekomposisi menjadi oksigen melalui reaksi berikut. 2O3 menjadi 3O2. Secara eksperimen, hukum laju untuk reaksi ini adalah R sama dengan K dikalikan konsentrasi O3 ozon pangkat 2 dikalikan konsentrasi gas oksigen pangkat min 1. Diyakini bahwa gas atom oksigen Oke terlibat dalam mekanisme reaksi. Usulkan mekanisme reaksi yang melibatkan gas atom oksigen dan konsisten dengan hukum laju eksperimennya. Jadi Anda itu memprediksi bagaimana tahapan dari reaksi ini. Oke, kita lihat dari soalnya saja bahwa harus ada gas atom oksigen. Berarti pada ozon tersebut O3 gas dia
ada kesetimbangan dengan oksigen gas yang nanti melibatkan oksigen. Gini ya, oksigen itu O, atom oksigen O, kalau gas oksigen berarti O2. Kemudian agar nanti dia bisa menghilangkan yang namanya O, maka atom oksigen ini bereaksi dengan gas oksigen menjadi dua oksigen gas. Oke ya, diharapkan nanti hasil akhirnya di sini adalah apa? Dua O3 gas menjadi tiga O2 gas. Dengan ini sama ini hilang, gitu ya. Nah, kita lihat kalau yang diminta di sini adalah eksperimen hukum lajunya O3 sama O2, berarti yang menjadi faktor untuk tahapan reaksinya yang sama, berarti kan kita bisa menggunakan yang bagian lambatnya ya. Yang lambat itu yang mana? Yang ada O2-nya begitu. Sama-sama adanya, Pak. Yang di atas ada O2, yang di bawah juga O2. Tapi kalau yang atas kan berarti R-nya itu hanya dengan O3 saja. O2-nya nggak ada. Oke, berarti kita bisa kesepakati bahwa ini yang cepat, ini yang lambat, ya. Sehingga nanti kita bisa memulai dengan yang lambat adalah R sama dengan K dikalikan konsentrasi O kalikan konsentrasi O3. Gitu ya. Sorry, ini itu bukan O2, tapi ini O3, O3. Ini adalah O3. Ya, ini adalah O3. Oke, sehingga ini adalah R-nya. Nah, berarti kalau ini adalah K1, ini adalah K-1, berarti kita bisa sepakati maka K1O3 nilainya akan sama dengan K-1O ini. Ini K1 per K-1 adalah O3 per O2 dikalikan O. Gitu ya. Oh, sorry. Nggak pakai masuk ke pembahasan. Oke. Jadi ini Anda punya persamaan di sini. Sehingga nanti kalau dimasukkan lagi, maka R sama dengan K kalikan dengan K1 per K-1, O3 per O2 dikalikan O3. Sehingga R ini akan menjadi dengan K O3 kuadrat O kuadrat pangkat min 1. Gini ya, jadi tahapannya, ini tahapan yang pertama, ini tahapan yang kedua. Oke, berikutnya adalah subbab materi terakhir yaitu tentang katalis, di mana yang telah kita pelajari adalah menaikkan konsentrasi reaktan dan menaikkan temperatur untuk tujuannya adalah meningkatkan laju reaksi. Kedua cara di atas tidak selalu berjalan dengan baik karena konsentrasi dibatasi dengan kelarutan dan kenaikan temperatur beresiko menyebabkan dekomposisi reaktan. Sebagai alternatif untuk mempercepat reaksi digunakan katalis, yaitu suatu zat yang terlibat dalam mempercepat reaksi, tetapi tidak terkonsumsi oleh reaksi tersebut.
Katalis mempercepat reaksi dengan cara menyediakan mekanisme atau rute alternatif di mana tahap penentu lajunya memiliki energi pengaktifan, yaitu lebih rendah. Katalis dibagi ke dalam dua tipe, yaitu katalis homogen, artinya fase katalis dan reaktannya itu sama. Ada katalis heterogen, yaitu fase katalisnya dan reaktannya itu berbeda. Seperti contoh katalis ini, kerusakan ozon dapat diakselerasi dengan kehadiran gas atom klor hasil fotolisis dari gas klorofluorokarbon CFC yang di lapisan ozon tersebut. Reaksi katalis dekomposisi ozon. Jadi Cl ditambah dengan ozon menjadi ClO ditambah O2. Dan ClO ini akan tetap bisa bereaksi dengan oksigen menjadi Cl ditambah O2. Sehingga nanti O3 ditambah O menjadi 2O2. Dengan adanya katalis Cl itu artinya mempercepat reaksi. Dia memangkas tahapan. Gitu ya. Oke. Kalau Anda lihat di bagian katalis, bagaimana cara katalis itu bisa mempercepat suatu reaksi? Kalau dia tanpa katalis, dia modelnya nanti akan warna biru model begini. Ingat konsepnya, semakin tinggi puncaknya, otomatis laju reaksinya semakin rendah. Agar dia tidak memiliki puncak yang sangat tinggi, maka harus direndahkan dengan adanya katalis. Jadi katalis itu adalah fungsinya mempercepat reaksi dengan cara menurunkan harga energi aktivasi. Sehingga yang semula biru yang sangat tinggi, maka dia akan diturunkan menjadi dua puncak, tapi yang lebih jauh kecil puncaknya. Gitu ya. Oke, kita langsung saja soal nomor 12. Suatu katalis dapat menurunkan energi pengaktifan dari 125 ke 55 kilojoule per mol. Tentukan berapa kali laju reaksi akan meningkat pada suhu 25 derajat Celcius jika diasumsikan faktor frekuensi reaksi yang dikatalisis tidak dan tidak dikatalisis itu adalah sama. Oke, berarti kita menggunakan konsep eh, dari persamaan Arrhenius ya, persamaan Arrhenius di mana nilai K sama dengan A dikalikan eksponen min EA per R gitu ya. Berarti kalau ada dua, maka kita bisa bandingkan K2 per K1 yaitu A eksponen min EA per RT dibagi A eksponen min EA per RT. Yang sama itu kan A-nya, ya. Sehingga kita bisa mendapatkan K2 per K1, yaitu eksponen eh, min eh min E eksponen EA2 min EA1 per R. Oke, tinggal dimasukkan. Berarti K2 per K1 eksponen min 125 kali 10 pangkat 3 Joule per mol dikurangi 10 pangkat 3 Joule per mol ini dibagi dengan 8,314 Joule per mol Kelvin dikalikan 298 Kelvin. Didapatkan K2 per K1 perbandingannya adalah 1,86 kali 10 pangkat 12. Nanti Anda bisa menghitung kembali ya, apakah perhitungan saya benar apa salah, mohon di cross check kembali. Soal nomor 13, energi pengaktifan hidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa adalah 108 kilojoule per mol. Bila penambahan enzim menyebabkan laju reaksi menjadi 1 juta kali lebih cepat
Tentukan besarnya penurunan energi aktivasi. Diasumsikan faktor frekuensi reaksi yang dikatalis dan tidak dikatalis adalah sama dan temperatur reaksi adalah 25 derajat Celcius. Berarti pada soal ini K2 per K1 adalah 10 pangkat 6, yaitu eksponen min delta EA per RT. Ya, berarti 10 pangkat 6 eksponen min delta EA per 8,314 kali 298. Anda cari nanti delta EA-nya berapa. Saya ngitung sekitar 34,23 kilo. Oke, cukup sekian dari materi tentang mekanisme reaksi dan juga katalisis. Berikutnya ada soal latihan pertama dan soal latihan yang kedua. Jadi saya harap Anda bisa kerjakan soal latihan pertama dan soal latihan kedua ini. Begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.